kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, catatlah penglihatanmu, guratlah pada lok batu agar mudah terbaca, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak bakal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegak hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berduduk di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat Tuhan-Nya serta kawan dan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegak hati. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperlihatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan, tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran
yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus, berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tambahkanlah iman kami. Demikian permohonan para murid kepada Yesus setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pernah ada kejadian peristiwa
ada satu rumah yang terbakar, dan rumah itu terdiri dari 5 lantai. Dan pada saat kejadian itu, yang ada dalam rumah itu hanya ibu bersama dengan salah seorang anaknya yang masih kecil. Dan ketika kebakaran terjadi, anak itu ada di atas lantai 3, sedangkan mamanya ada di lantai 1. Dan ketika api sedang mengamuk, lalu anak itu naik ke atas lantai 5, sedangkan mamanya itu turun keluar ke halaman. Dan apa yang terjadi? Anak itu berteriak-teriak dari atas, "Ma, tolong aku, tolong aku." Lalu yang mereka lihat pada saat itu hanyalah itu asap dan api. Dan itu terjadi pada tengah malam. Dan apa yang terjadi ketika mamanya itu mendengar suara anaknya sedang minta tolong, lalu itu ibu berkata dari bawah, "Nah, melompatlah ke sini dan saya akan menatang engkau." Tapi anak itu pun juga tidak lihat di mana itu mamanya di bawah dan di mana itu ya anaknya di atas. Hanya mereka mendengar suara. Anak itu, "Tolong ma, tolong ma." Tapi ya bagaimana mamanya akan naik? Itu akan menolong anaknya karena api sudah semakin besar. Dan mamanya itu sekali lagi berteriak, "Nah, melompatlah ke sini dan aku akan menatang engkau." Ya, karena anak itu begitu percaya kepada mamanya walaupun dia tidak lihat di mana mamanya ke bawah. Anak itu mengambil keputusan, kemudian dia melompat ke bawah. Dan apa yang terjadi? Bahwa anak itu dulu itu ada ketika di bawah itu dia jatuh di tangan mamanya. Mamanya menatang dia. Sekiranya kamu memiliki iman yang sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu." Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ya, anak ini walaupun dia tidak melihat di mana itu ibunya di bawah, tapi dia percaya, dia yakin bahwa ibunya akan menolong dia, akan menatang dia. Dan betul terjadi mujizat bahwa ketika dia melompat, dia ada di tangan mamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ketika kita akan dibaptis, khususnya Bapak Ibu yang dibaptis dewasa, ya, biasanya itu ada dialog atau ada tanya jawab. Imam akan berkata kepada calon, "Apakah yang saudara minta dari gereja Allah?" Lalu calon akan menjawab, "Apa?" Bagaimana Pak Tukang? Apa jawaban kamu waktu kamu ditanya dulu? Bapak ini dibaptis apa? Karena saya dengar dari mamanya tadi itu, dia dibaptis dewasa itu pastor. Saya sebentar, saya akan tanya dia kalau dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, ketika orang ditanya apa yang saudara minta dari gereja Allah, maka dia akan menjawab, "Saya minta iman. Saya minta iman." Dan sesudah itu akan ditanya lagi, "Apa yang Anda harapkan dari iman?" Lalu orang yang bersangkutan akan menjawab, "Saya mengharapkan hidup yang kekal atau keselamatan." Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita semua ini sudah menerima Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai penyelamat kita untuk sampai pada hidup yang kekal. Namun yang terjadi bahwa kadang-kadang kita seperti para murid yang diceritakan dalam Injil pada hari ini, walaupun para murid itu sudah sekian lama bersama Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus, tapi para murid pun juga merasa diri itu masih kecil. Karena itu mereka mohon kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tuhan, tambahkanlah iman kami.
Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga segala perubahan dan pembaharuan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kami cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan dan resiko yang kami temui. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi para pemimpin bangsa kami, ya Bapa, berilah kerendahan hati dan semangat pelayanan kepada para pemimpin bangsa kami. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan dan ketidakadilan. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, Pengasih dan Penyayang. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi para imam kami, ya Bapa, Engkau telah memilih para imam menjadi pelayan dan pewarta sabdamu. Dampingilah mereka semua dalam hidup panggilan, tugas dan karya pelayanan. Secara khusus kedua imam kami, Pastor Ferdinand Richard Keto dan Pastor Hendrik Sumbung, dalam tugas dan karya pelayanan mereka di tempat yang baru. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kebaikan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon rahmat-Mu bagi saudara kami Teresia Eli Triana yang saat ini akan menyusun skripsinya, dan bagi segenap anak-anak-Mu di dalam paroki ini yang sedang menuntut ilmu di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Semoga Engkau yang Allah senantiasa membimbing dan memberkati mereka, memberkati seluruh usaha dan cita-cita mereka. Moga-moga itu dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik seturut kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berdoa pula untuk saudara kami Bidan Nur yang beberapa saat yang lalu telah mengalami musibah kecelakaan dan saat ini sementara dalam proses pemulihan kesehatan. Semoga Engkau ya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Mu kepada saudara kami ini, dan anugerahkanlah roh kekuatan rahmat-Mu kepadanya, khususnya rahmat kesembuhan. Moga-moga dia boleh pulih kembali dan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik di tengah masyarakat maupun di dalam gereja dan di tengah keluarga. Marilah kita berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara-saudara terkasih, mari sejenak dalam hati kita panjatkan niat-niat pribadi kita. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berdoa untuk segenap rencana umat-Mu di tempat ini, khususnya dalam proses penyelesaian pembangunan gedung gereja-Mu di pusat paroki ini. Semoga Engkau ya Allah memberkati segenap saudara yang mengambil bagian dalam proses penyelesaian baik Allah ini, dan anugerahkanlah rahmat dan berkat-Mu kepada segenap umat-Mu dalam paroki ini, sehingga dari hari-hari mereka senantiasa bahu-membahu dan bekerja sama di dalam menyelesaikan seni ini, sehingga seni itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan demi kemuliaan nama-Mu dan demi perkembangan kerajaan-Mu di dalam paroki kami ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-cita-Mu oleh kekuatan yang kami peroleh dari Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin.
dibaptiskan